Nya itu apa ya, nggak nyangka gitu, nggak nyangka banget yang dari awal 1 sampai yang keempat itu kan kita eksotik banget kan, semua kita kabarin segala macam gitu. Apa namanya, gembira banget gitu. Tapi ini yang terakhir malah yang kita nggak, ya biasa-biasa aja gitu, kita tuh pasrah gitu kan, udah pasrah gitu kan ya. Kalau dikasih ya alhamdulillah, nggak gagal lagi juga kita coba lagi kayak gitu. Akhir tahun 2019 Poeka kena cacar. Pas Poeka mulai kerja di preschool, Poeka kena cacar. Ternyata Poeka belum pernah kena cacar sama sekali waktu kecil. Poeka kena cacar, masuk ke dalam rumah sakit selama 5 hari, dan ternyata Poika didiagnosa ada diabetes. Jadi ini sensor buat ngecek gula darah Poika selama Poika hamil. Ada diabetes tipe 2. Jadi diabetes tipe 2 itu adalah diabetes bukan dari lahir, tapi karena lifestyle kita, keseharian kita. Jadinya Poika diobatin, dikasih insulin. Jadi diabetes tipe 2 itu bisa hilang kalau kita mengubah cara hidup kita, kayak olahraganya sering, pola makannya diganti, terus namanya kurangin gula segala macam, itu bisa hilang. Jadi Poika kena diabetes tipe 2, dikasih insulin, suntik setiap malam jam 9 malam. Itu sampai akhirnya udah normal, berjalan normal lagi itu gula darahnya Poika. Jadi kalian mungkin ya, Poika walau alam ya, mungkin salah satu penyebab bayi tidak berkembang atau tidak nempel atau tidak apalah, bingung ya, bisa jadi karena gula darah ini sih mungkin ya, nggak tahu juga. Pokoknya semenjak gula darah Poika bagus, nggak ada masalah lagi. Mungkin kalian juga lihat ya di vlog mukbang Poika yang Ika Akmalia itu, Poika mulai diet kan, dietnya ketat banget, nasinya cuma sedikit, banyakin sayuran, banyakin daging-dagingan, nasinya sedikit, minumnya mulai air putih, kalau nggak cuma es teh, nggak pakai gula, es teh aja. Terus itu dari 76 Poika turun sampai ke 71 ya berat badan Poika. Itu diet ketat lah ibarat kata ya. Kalian bisa lihat di vlognya Ika Akmalia, channelnya Ika Akmalia. Itu Poika bener-bener, terus gula Poika diganti sama gula stevia yang bagus. Gula, bukan gula asli ya, kayak gula apa sih namanya tuh, kayak Tropicana Slim gitu dah. Itu gula bagus yang disarankan buat orang diabetes. Dan akhirnya dari situ Poika nggak makan permen, nggak makan kue, nggak makan gula. Kalau mau minumnya Coca-Cola, minumnya Cola Zero atau Cola Light segala macam gitu kan. Terus pokoknya bener-bener dijaga makanannya Poika. Terus bulan Januari, November Poika kena cacar. Bulan Februari Poika kena bisul. Bisul di perut Poika, sampai Poika dioperasi segala macam ya, bisul di perut terus segala macam. Itu penyakit dalam Poika dikeluarin semua. Ibarat kata tuh kalau kita Allah mungkin ini ya udah Ika, ini penyakit lo gua keluarin dulu nih yang kagak bagus gitu kan, sebelum lo hamil. Jadi cacar lo dikeluarin dulu ya kan, terus bisul lo dikeluarin dulu. Jadinya Poika masuk rumah sakit lagi, bisul segede gini di perut, sampai namanya kena blood poisoning apa ya, apa sih namanya tuh kalau blood poisoning, blood itu darah, poisoning itu keracunan darah. Sampai Poika keracunan darah, ditaruh di rumah sakit 10 hari tuh bangunnya. Ada juga kalau nggak salah Poika bikin videonya nggak ya, lupa deh.
Pokoknya Po Ika bikin apa di rumah sakit tuh 10 hari tuh. Semua apa namanya nggak nyangka banget bisa sampai kena bisul. Bisul masuk rumah sakit dioperasi. Jadi dibuang bisulnya. Udah. Nah, terus kan pada saat itu juga lagi pandemi kan. 2020 tuh lagi pandemi. Terus akhirnya iseng-iseng pas udah sehat segala macem ya kan, bulan Mei saya nelfon ke enggak, saya bilang ke Bang Sami, Bang coba telepon ke itu ke Yuan, udah buka belum gitu, kita coba lagi yuk ke telur yang terakhir, saya bilang gitu. Udah. Nah pas udah gitu apa namanya, si abang nelfon dan nelfon nyata buka. Ya udah Ika, nanti kalau misalnya kamu dapat mens seperti biasa kamu minum obat, terus masukin pil yang ke dalam rahim, ke dalam kemaluan kita tuh, kasih pil gede gitu deh segini pilnya. Nanti 2 minggu kemudian kamu ke rumah sakit lagi, kata Yuan gitu kan. Ya udah, bentar ya Pak Ika minum dulu. Nah, udah peletakan lagi 5 hari setelah peletakan atau 6 hari ya, itu Po Ika keluar bercak darah. Po Ika keluar bercak darah, darah seger. Pokoknya setelah seminggu dong, nggak salah setelah minggu keluar darah seger. Terus ngerasa ya nggak jadi, ini kayaknya gagal gitu kan. Terus nelfon ke rumah sakit, kata Yuan, enggak lanjutin aja dulu, darahnya banyak enggak kayak cuma tetes 2 tetes gitu ya, itu lanjutin dulu. Baca-baca ya kan, pas baca-baca ternyata ada 2 kemungkinan, telur itu nempel ke rahim, ke dinding rahim katanya. Kalau implantasi apa-apa gitu nempel di dalam itu biasanya emang bakalan keluar sedikit darah katanya gitu kan, bercak darah. Oh ya udah tenang gitu kan. Terus 2 minggu kemudian tes pack positif. Terus saya bilang gini, dari awal yang kena bercak darah juga udah enggak ini kayaknya, ya udah dah dikasih, alhamdulillah enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Terus pas tes positif juga kita biasa-biasa aja, ngomong ke Linus juga ke Bang Sabani, Bang positif. Oh ya udah gitu Bang Sabani juga enggak yang awal-awal kayak oh positif kayak gitu kan, senang. Saya juga iya positif, ya udah gitu aja. Nah pas udah gitu, pas cek ke ini, pas cek ke apa namanya, ke Yuan, nyata ada detak jantungnya berbentuk. Terus saat itu kan pandemi, jadi Bang Sami nggak boleh ikut ke rumah sakit, cuma Po Ika aja. Bang Sami nunggu di mobil, kita nelfon lewat video call gitu ke Yuan. Kita nangis, Abang None nangis, nggak nyangka selama perjalanan ke rumah sakit itu Po Ika selawatan terus, selawatan Naria, selawatan Nabi segala macam, berharap semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah nyata Po Ika bisa ngeliat jantungnya si Dede. Jantungnya si Dede, bilang gitu, ini itu apa Yuan yang bergerak-bergerak? Saya bilang gitu, ini jantungnya Ika. Terus itu kepalanya, iya itu kepalanya. Artinya apa Yuan, kalian berhasil, katanya gitu kan. Saya Bang Sabdi nangis mewek. Aduh, kalau ingat itu bener-bener pengen nangis lagi dah Po Ika. Jadi tuh Po Ika sedihnya itu apa ya, nggak nyangka gitu, nggak nyangka banget. Yang dari awal 1 sampai yang keempat itu kan kita ekstatik banget kan, semua kita kabarin segala macam gitu, apa namanya, gembira banget gitu. Tapi ini yang terakhir malah yang kita nggak, ya biasa-biasa aja gitu, kita tuh pasrah gitu kan, udah pasrah gitu kan ya. Kalau dikasih ya alhamdulillah, nggak gagal lagi juga kita coba lagi kayak gitu. Maksudnya
Ya pokoknya nggak kepikiran sama sekali gitu kan. Dan awal-awal kan Poika lihat juga kan ada darah gitu kan, awal-awal gitu Poika pikir ya udahlah mungkin nggak bakalan jadi gitu kan. Ternyata Allah berkata lain. Ternyata itu kali makanya Poika dikasih sakit, cacar, dikasih bisul gitu kan, buat ngeluarin penyakit yang ada dalam dulu, terus kasih tahu ada diabetes juga. Makanya kata Allah, ya udah Ika benerin dulu badannya, kayak gitu kali ya. Benerin dulu badan Ika, sehatin dulu badannya Ika gitu kan. Ya mungkin itu jadinya dikasih sama Allah yang terakhir ini gitu kan. Terus apa namanya, iya dede nendang dia. Iya mama nggak nangis, mama nggak nangis. Apa namanya, jadi kalau kamu mau kasih tips ke kalian, kalian cek gula darah kalian juga. Poika dari awal juga dokter juga nggak nemuin apa-apa, nggak ngelihat ada Poika ada gula darahnya. Mungkin saat ngecekan diambil darahnya itu Poika lagi belum sarapan atau gimana, jadi nggak ketahuan ada gula darah apa enggak. Nah kalau buat kalian yang pengen tahu, gula darah yang normal itu antara 4-8 mmol. Kalau kalian belum makan, kata pagi-pagi nih masih belum sarapan ya, itu harusnya di bawah 4-5. Kalau kalian udah makan itu harus di bawah 8. Itu baru gula darah kalian normal. Kalau di atas 8, 9, 10, 11, 12 itu berarti kalian udah ada diabetes di tubuh kalian. Ya. Jadi menurut Poika sih itu aja tips dari Poika. Cek gula darah kalian. Apa namanya, mungkin itu salah satu penyebab di Poika ya, di Poika, nggak tahu tempat yang lain mah. Di Poika mungkin itu karena gula darahnya Poika tinggi, jadinya pas lama hamil pun mereka lebih ngecek lagi. Makanya banyak yang nanya, ini apa Poika nih, ini jadi ini sensor buat ngecek gula darah Poika selama Poika hamil. Karena Poika diabetes tipe 2, jadi Poika harus dicek 7 kali sehari. Dicek, jadi sebelum makan, sudah makan pagi, sebelum makan siang, sudah makan siang, sebelum makan malam, sudah makan malam, sama sebelum tidur ya. Jadi itu 7 kali. Tadinya kan diceknya di jari kan, diambil darah di jari. Cuma Poika bilang, dok kalau 7 kali sehari, setiap hari, ini jari saya hancur, ditusukin mulu. Saya bilang gitu kan. Emang gak ada cara lain, ya udah hanya dikasih sensor. Jadi ini sensor Abang None ya, tuh sensor. Jadi caranya itu, mana ya? Handphoneku mana? Oh ini. Jadi ini melalui telepon, ada aplikasinya. Tuh, kayak ada aplikasinya. Jadi ntar dia sensornya itu masuk ke dalam aplikasi, tinggal disensor aja. Kayak gini tuh. Tuh, kayak gitu. Nah, gula darah Poika tuh 5,1, berarti bagus. Ya, masih hijau, bagus gitu. Jadinya semua dicek. Nanti setiap seminggu sekali ini semua datanya masuk ke dokter kandungan. Kalau misalkan tinggi, Poika harus suntik insulin di perut. Kalau misalnya baik-baik aja, ya udah nggak usah kayak gitu Abang None ya. Jadi itu aja tips dari Poika. Jadi kalau ada yang nanya, ini apa po di ploster di tangannya, ini sensor. Sebenarnya sensornya nggak perlu pakai apa ploster kayak gini, cuma Poika takut copot aja, jadi Poika pakai ini gitu Bang None. Jadi ini juga dipakai selama hamil aja, nanti kalau udah lahiran dicopot kayak gitu. Ya gitu Abang None ya. Makanya Poika bakalan jarang mukbang, bakalan jarang makan-makan besar lagi, karena sekarang Poika mentingin si bayi dulu, minum yang sehat, makan yang enak, yang sehat-sehat lah gitu kan. Ya jadi
mungkin channel mukbang Poika bakalan diambil alih sama keluarga Poika yang di Indo. Jadi Poika bilang ke adiknya Poika, ya udah In, lu upload video aja di Indonesia di situ. Kalian ambil alih, mungkin apa pas saat mama masak, apa pas mama liburan. Jadi bisa ngilangin kangen juga kan, karena Poika udah 2 tahun nggak bisa pulang. Jadi bisa ngeliat di video itu. Mungkin jadi nanti itu jadi channel keluarga Poika aja yang Ika Akmalia ya. Ya udah bangunnya ya, itu aja yang bisa Poika share ke kalian. Semoga info ini bermanfaat. Untuk selebihnya kalian bisa Google, jangan males-males Google. Ya cari info, lihat di YouTube. Ini adalah program kehamilan yang Poika jalani sama Bangsa Benih ya. Jadi mungkin yang lain, kok sama anu beda, kok sama ini beda, ya beda-beda, beda orang, beda kasusnya gitu kan. Terus Poika doain juga buat yang berjuang, buat pejuang garis 2, semoga dikabulkan juga perjuangan kalian ya. Ingat, janji Allah itu nyata bagi orang-orang yang sabar ya. Mungkin bagi yang belum dapat juga segera dikabulkan ya. Pokoknya tenang aja, Allah tuh selalu mengabulkan doa orang yang selalu berdoa dan bersabar ya Bang One. Alhamdulillah Poika dikasih tahun ini, mungkin kalian tahun depan atau setelah Poika, kita nggak tahu kan ya. Terus berdoa dan berikhtiar ya Bang One ya. Jangan sedih, pokoknya semangat. Poika juga terima kasih buat semua komen-komen positif kalian, baik di YouTube maupun di Instagram. Selebihnya setelah ini, vlog ini Poika akan berbagi cerita pengalaman Poika dari semester pertama, kedua, ketiga ya Bang One ya. Terus kita bagi-bagi info aja gitu. Terus kalian buat dokumentasi si Dede, nanti kalau udah gede dia bisa nonton lagi gitu lah Bang One ya. Makasih yang udah nonton, jangan lupa di like, di share, di subscribe, terus nyalakan loncengnya di situ. Cepak-cepak. Dadah, assalamualaikum.